Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman, perkenalkan nama saya Winasri Aulia dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sotape, pelajaran fisika yang dibimbing oleh Ibu Rin Widiawati. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya dengan submateri bunyi sebagai gelombang mekanik longitudinal dan frekuensi bunyi. Bunyi sebagai gelombang mekanik longitudinal. Bunyi yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari merambat melalui medium berupa udara. Pada dasarnya, medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat, zat cair maupun gas. Ketika suatu sumber bunyi bergetar, maka getarannya akan menyebabkan partikel-partikel medium di dekat sumber bunyi ikut bergetar, sehingga menyimpang dari posisi keseimbangannya. Partikel-partikel ini mengerjakan suatu dorongan atau tarikan pada partikel-partikel terdekatnya, sehingga energi dari getaran sumber bunyi berpindah melalui interaksi partikel medium. Interaksi partikel-partikel medium pada peristiwa penambatan bunyi tersebut berlanjut di sepanjang medium. Setiap partikel berinteraksi dan menyebabkan suatu gangguan pada partikel terdekatnya. Karena sebuah gelombang bunyi adalah gangguan yang dipindahkan melalui suatu medium dengan mekanisme interaksi partikel, maka gelombang bunyi digolongkan sebagai gelombang mekanik. Gelombang bunyi dikelompokkan ke dalam gelombang longitudinal karena partikel-partikel medium yang dilalui oleh gelombang bunyi bergetar sejajar dengan arah rambatan bunyi. Gambar tersebut menunjukkan pola rapatan dan renggangan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sebuah garpu tala. Submateri selanjutnya adalah frekuensi bunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frekuensi merupakan jumlah getaran gelombang suara per detik atau jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik. Semakin kecil frekuensi sebuah bunyi, maka jumlah gelombang yang dihasilkan semakin sedikit, tetapi panjang gelombangnya akan semakin besar atau panjang. Sebaliknya, semakin besar frekuensi bunyi, maka jumlah gelombang yang dihasilkan juga semakin banyak, tetapi panjang gelombangnya semakin kecil atau pendek. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai rentang frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah atau kurang dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di atas atau lebih besar dari 20.000 Hz. Telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi audiosonik dan tidak dapat mendengar bunyi infrasonik maupun bunyi ultrasonik. Binatang-binatang seperti anjing, kucing, kelawar, dan juga lumba-lumba mempunyai suatu kemampuan luar biasa untuk mendeteksi bunyi ultrasonik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.